saya Yang Suryana. Saya mahasiswa Universitas Magelang dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dengan NIM 20101111401543 dari kelas 08 TPLP 002. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menuntaskan tugas bagian dari mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Nah, untuk tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kasus cyber espionage, khususnya aktivitas spionase yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap Amerika Serikat terkait proyek militer pesawat F-35 Joint Strike Fighter pada periode 2014 sampai dengan 2017. Nah, dalam video ini saya akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat, objek kasus, analisis kasus, penegakan hukum, solusi pencegahan, serta kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, untuk cyber espionage itu sendiri yaitu adalah tindakan untuk mendapatkan informasi rahasia atau sensitif secara ilegal melalui penggunaan teknologi komputer dan internet. Hal ini dapat dilakukan berbagai cara, seperti meretas komputer dan jaringan untuk mencuri data, menyebarkan malware untuk menginfeksi komputer dan mencuri data, melakukan phishing untuk menipu orang agar memberikan informasi pribadi mereka, dan menyadap komunikasi online. Nah, untuk tujuannya dapat bervariasi, antara lain mencuri rahasia dagang atau informasi bisnis, mencuri informasi militer atau teknologi, mengintai aktivitas individu atau organisasi, menyebarkan propaganda atau disinformasi. Nah, cyber espionage ini merupakan ancaman serius bagi individu, organisasi, dan negara. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan ancaman keamanan nasional. Nah, untuk kasus cyber espionage ini itu tadi. Nah, untuk tahun kejadian kasus ini yaitu dalam rentang waktu 2014 hingga 2017. Nah, untuk pelaku utama dalam kasus ini adalah Xu Bin atau Stephen Xu, seorang pengusaha yang bekerja di perusahaan Logitech, perusahaan dalam kontrak angkatan udara. Nah, Logitech ini hanya pemain kecil dan dengan hanya segelintir karyawan yang berspesialisasi dalam pemasangan kabel pesawat. Nah, dia berasal dari Tiongkok yang berdomisili di Vancouver, Kanada. Subin bekerja sama dengan dua perwira militer Tiongkok untuk mengawasi dan membantu dalam aksi pencurian data tersebut. Nah, dalam foto tersebut Subin warga Tiongkok dan saat itu merupakan penduduk tetap Kanada, terlihat di perbatasan Amerika Serikat pada tahun 2011. Nah, untuk objek kasus ini yaitu data rahasia dari proyek militer pesawat F-3 Joint Strike Fighter milik Amerika Serikat yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Lockheed Martin. Data yang dicuri meliputi radar, elektro atau optik, dan nozil pesawat. Nah, dalam analisis kasus tersebut yaitu kasus ini dimulai ketika Subin melakukan aksinya dengan mengirimkan email phishing kepada pejabat dan staf kontraktor pertahanan Amerika Serikat, termasuk ke perusahaan Lockheed Martin. Nah, untuk email tersebut berisi malware yang memungkinkan si Subin ini dan rekan-rekannya untuk mengakses jaringan komputer dan mencuri data rahasia tentang desain dan teknologi F-35 ini.
Nah, dalam aksinya Subin menggunakan teknik phishing yang menyamar sebagai pihak yang memiliki reputasi dari kontraktor pertahanan Amerika Serikat, membuat email tempat legit dan dipercaya oleh target. Setelah malware diinstal melalui email phishing, Subin dan rekan-rekannya dapat mengakses data tersebut terkait sistem radar, komponen-komponen pesawat si generasi kelima ini. Nah, untuk penanganan hukumnya, Amerika Serikat menanggapi tindakan Sapiens ini dengan serius. Subin ditangkap pada 2014 di Kanada dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2016. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan federal di Los Angeles karena telah terlibat dalam konspirasi untuk mencuri rahasia dagang dan melakukan intrusi komputer. Hukum yang menjeratnya yaitu termasuk ke dalam Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) dan Economic Espionage Act atau IEA. Nah, untuk solusinya mencegah kasus serupa, berbagai langkah yang diambil meliputi meningkatkan pelatihan keamanan cyber bagi pemerintah atau perusahaan pertahanan, memperkuat sistem keamanan jaringan dan menggunakan teknologi enkripsi yang lebih canggih, mengimplementasikan kebijakan keamanan cyber yang ketat dan memastikan kepatuhan melalui audit rutin, dan meningkatkan kerjasama internasional untuk menanggulangi ancaman Sapiens cyber ini. Nah, untuk bukti kasus dalam ini termasuk email phishing yang dikirimkan oleh Subin, data blueprint F-35 yang berhasil dicuri, serta komponen-komponen pesawat seperti radar, elektrooptik, dan nojel mesin yang ditemukan pada perangkat yang digunakan oleh Subin. Nah, bukti ini dikumpulkan oleh kejaksaan dan digunakan dalam proses hukum terhadap Subin ini. Nah, yang bukti pertama yaitu data yang dicuri lebih dari 630.000 file terkait pesawat selain F-35 yaitu C-17 dari Boeing, serta data F-22 dan F-35. Nah, yang keduanya yaitu dokumen internal perusahaan menunjukkan uji penerbangan F-35 yang diperoleh dan diterjemahkan oleh Subin sebelum diberikan kepada kontak di Tiongkok. Pengadilan Pidana AS. Nah, untuk di sini sumbernya dari OSI atau AFOSI, Air Force Office of Special Investigation. Nah, yang ketiga, data yang diambil dari kejaksaan yang merupakan bukti-bukti tindak kriminal yang dilakukan oleh Subin. Nah, gambar ini merupakan bagian-bagian yang tercuri dari komponen F-35 JSF, yaitu tadi bagian-bagian sistem radar, elektrooptik, dan nojel mesin. Nah, hal ini pada dasarnya merupakan tindak yang mengancam keamanan informasi suatu negara. Nah, untuk foto ini diambil dari sumber berita yaitu Vice News di 2014. Nah, untuk kesimpulan kasus ini yaitu jelas bahwa cyber espionage merupakan ancaman signifikan bagi keamanan nasional dan proyek-proyek teknologi tinggi. Nah, kasus Subin ini menunjukkan betapa rentannya sistem pertahanan, bahkan negara sekuat Amerika Serikat tersebut juga dia tentang serangan cyber yang terencana dengan baik. Penting bagi negara untuk terus meningkatkan kemampuan deteksi dan respon terhadap ancaman cyber, serta menjalin kerjasama internasional menangani masalah ini.
Nah, sebagai tambahan, regulasi dan undang-undang yang ada harus terus diperbarui untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks dan berkembang pesat. Nah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.